Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, udah lama banget ya nggak bikin video buat kalian. Alhamdulillah kali ini aku pengen banget berbagi lagi untuk try out ya teman-teman tentang tata naskah dinas bagi teman-teman yang daftar P3K maupun CPNS untuk jabatan arsiparis, baik itu arsiparis terampil maupun arsiparis ahli. Nah, di sini aku ingin kasih beberapa soal untuk teman-teman latihan belajar khusus materi atau tema tentang tata naskah dinas yang banyak banget teman-teman request di tahun kemarin. Dan tahun ini baru aku wujudin, langsung aja kita menuju ke soal yang pertama. Lambang negara atau logo sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat resmi ditempatkan pada bagian titik-titik. Sebelumnya teman-teman bisa pelajarin dulu ya materi-materi yang aku share, atau teman-teman juga boleh cari di Google atau materi dimanapun kalian punya materi arsiparis, baik dari webinar, sosialisasi, workshop, diklat. Nah, di situ pasti ada materi tentang tata naskah dinas. Silahkan teman-teman pelajarin dulu, nanti baru teman-teman latihan soal. Kalau aku dulu seperti itu ya. Nah, ini jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? Buat teman-teman yang udah punya pengalaman kerja, gampang banget ya. Ini jawabannya adalah yang C, samping kepala surat. Oke, next soal nomor 2. Informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara dan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan disebut titik-titik. A. Tata naskah dinas. B. Naskah dinas. C. Korespondensi, atau D. Surat pengantar. Silahkan teman-teman cari pengertian dari masing-masing opsi jawaban yang aku kasih ya, buat pelajaran atau materi teman-teman semuanya. Kalau ini jawaban yang tepat adalah yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang B. Naskah dinas. Teman-teman bisa cari buku tentang kearsipan. Kemarin aku nemu judul buku yang bagus banget. Judulnya kalau nggak salah Manajemen Kearsipan. Karangan siapa nanti tak lihat lagi ya. Aku itu pinjem di Perpusda. Silahkan teman-teman yang sering ke Perpusda atau ke Perpusnas nih, atau ke perpustakaan di lingkungan sekitar kalian, kalau ada buku tentang manajemen kearsipan, boleh teman-teman baca. Kita lanjut ya, soal nomor 3. Pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan disebut titik-titik. A. Tata naskah dinas. B. Naskah dinas. C. Korespondensi, atau D. Surat pengantar. Nah, ini kata kuncinya boleh kita garis bawahi adalah ada soal pengaturan tentang jenis bla 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 ya teman-teman. Ada pengaturan, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Tata naskah dinas. Nah, kalau naskah dinas tadi udah kita bahas di soal nomor 2. Dan untuk soal nomor 3 ada kata pengaturan nih. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Tata naskah dinas. Ini nggak aku jelasin pengertian satu persatu karena di video aku sebelumnya sudah ada pengertian dari masing-masing opsi jawaban ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini adalah tujuan tata naskah dinas yang tepat kecuali titik-titik. A. Mewujudkan kearsipan yang berdaya guna dan berhasil guna. B. Mencegah dan mengurangi kesimpang siuran. C. Menunjang kelancaran komunikasi kedinasan dan kemudahan pengendalian. Atau yang D. Menciptakan keberagaman. Hati-hati ya teman-teman, soalnya kadang menjebak. Kalau bukan soalnya yang menjebak, kadang opsi jawabannya yang menjebak. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? Boleh di skip dulu. Oke, sudah tahu jawabannya? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, kecuali ya, adalah menciptakan keberagaman. Karena tujuan dari tata naskah dinas itu sendiri yang benar adalah dari A sampai C. Untuk D yang benar adalah menciptakan keseragaman, jadi bukan keberagaman. Oke, soal selanjutnya soal nomor 5.
Naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan adalah titik-titik. A. Naskah dinas arahan. B. Naskah dinas korespondensi. C. Naskah dinas khusus atau D. Laporan. Nah, kalau ini teman-teman jawabannya adalah yang A. Naskah dinas arahan. Soal nomor 6, naskah dinas yang isinya bersifat memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi, baik dari pimpinan kepada bawahan maupun dari bawahan kepada pimpinan, adalah titik-titik. A. Naskah dinas arahan. B. Naskah dinas korespondensi. C. Naskah dinas khusus atau yang D. Laporan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Naskah dinas korespondensi. Silahkan teman-teman pelajarin lagi ya, di video aku sebelumnya sudah lengkap materinya. Oke, next nomor 7. Salah satu naskah dinas korespondensi adalah naskah dinas intern di lingkungan unit kerja yang dibuat oleh seorang pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian pendapat kepada pejabat lain disebut titik-titik. Nah, buat teman-teman yang sudah bekerja, sudah punya pengalaman kerja di kantor, pasti tahu jawabannya. Jawaban yang tepat, yang mana nih teman-teman? Ada A. Memorandum, B. Disposisi, C. Surat dinas, atau D. Nota dinas. Jawaban yang tepat adalah yang D. Nota dinas. Nah, untuk opsi jawaban ini tak jelasin satu-satu ya teman-teman, dari opsi jawaban A, B, C. Ini bonus buat kalian. Oke, untuk memorandum itu adalah pengertian dari naskah dinas intern. Jadi sama-sama intern ya, naskah dinas intern seperti halnya dengan nota dinas tadi. Tapi untuk memorandum itu adalah naskah dinas intern yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapat kedinasan. Kalau itu memorandum. Sedangkan disposisi adalah tanggapan atau instruksi yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya untuk segera ditindaklanjuti. Untuk surat dinas, pengertiannya adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang atau hal kedinasan lainnya kepada pihak luar atau pihak lain di luar organisasi yang bersangkutan. Jadi kalau surat dinas itu pada intinya ke lain instansi ya teman-teman, atau di luar organisasi. Kalau masih di dalam intern dalam organisasi tersebut, itu namanya adalah nota dinas. Jadi teman-teman wajib memahami perbedaan-perbedaan dari naskah dinas kalau teman-teman daftar di Arsiparis. Next, lanjut soal nomor 8. Di bawah ini yang termasuk jenis naskah dinas khusus adalah titik-titik. A. Nota dinas. B. Peraturan perundang-undangan. C. Surat perjanjian. Atau D. Surat dinas. Jawaban yang tepat adalah yang C. Surat perjanjian. Di akhir-akhir soal tak kasih pembahasan ya teman-teman. Jadi untuk jenis naskah dinas khusus itu ada beberapa. Yang pertama ada surat perjanjian, terus selanjutnya ada surat kuasa, ada berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, laporan, dan telaah staf. Next, soal nomor 9. Naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang sesuatu hal yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama disebut titik-titik. A. Surat kuasa. B. Berita acara. C. Surat perjanjian. Atau D. Telaah staf. Nah, mungkin beberapa teman ada yang baru tahu ya ada istilah telaah staf itu apa sih Kak. Nah, nanti akan kita bahas bareng-bareng, tapi teman-teman jawab dulu, ini jawaban yang tepat yang mana nih? Oke, jawaban yang tepat adalah yang C, surat perjanjian, karena ada kata kesepakatan bersama. Nah, berarti itu adalah surat
perjanjian. Mari kita bahas untuk pengertian masing-masing dari surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang berisi pemberian wewenang kepada badan hukum atau kelompok orang atau perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. Sedangkan berita acara itu berisi tentang pernyataan bahwa telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi. Sementara telaah staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar atau pemecahan yang disarankan. Oke teman-teman, paham ya dengan penjelasan dari opsi jawaban tadi. Kemudian kita lanjut soal nomor 10. Di bawah ini yang merupakan naskah dinas korespondensi internal adalah, nah banyak banget ya teman-teman. Kalau untuk arsiparis tuh yang dipelajarin memang detail banget. Silahkan teman-teman persiapkan dari sekarang ya, jangan membuat gampang atau istilah Jawanya itu gampang ke. Kalau untuk tes CPNS silahkan soal-soal sekarang itu lebih mendalam, lebih detail, lebih istilahnya lebih neritik kayak gitu loh teman-teman. Jadi silahkan pelajarinya jangan yang umum aja, tapi memang lebih ke teknisnya, lebih detail lagi, lebih ke dalam lagi untuk materi-materi yang dipelajarin. Oke, jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? Dari opsi jawaban A, nota dinas, B, surat dinas, C, surat perjanjian, atau D, surat kuasa. Jawaban yang tepat adalah yang A, nota dinas, seperti yang sudah kita bahas di soal awal tadi ya teman-teman. Untuk naskah dinas korespondensi, kalau ada kata internal berarti itu korespondensi di dalam organisasi atau instansi tersebut. Contohnya nih tak kasih seperti memorandum, nota dinas, disposisi, surat undangan internal, itu adalah naskah dinas korespondensi internal ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya supaya aku makin semangat bikin konten untuk kalian semuanya. Silahkan like dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Silahkan boleh teman-teman follow juga Instagram aku di Yvonne Margiati. Boleh DM kalau ada yang ingin ditanyakan. Boleh juga tulis di kolom komentar YouTube aja. Nanti insya Allah akan aku balas satu persatu. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.